Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel YouTube aku. Sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Halo, perkenalkan nama saya Rohana dengan NIM A4322321042. Saya dari kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang SQ3R. Baik, saya akan menggunakan metode SQ3R menggunakan buku Mangle ini. Apa itu SQ3R? SQ3R adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. SQ3R ini terdiri dari 5, yang pertama survei, yang kedua question, yang ketiga read, yang keempat recite, dan yang kelima yaitu review. Yang pertama yaitu survei atau penelitian pendahuluan. Ada beberapa tahap untuk kita melakukan survei tersebut. Yang pertama yaitu periksa terlebih dahulu keseluruhan tugas yang diberikan kepada kita. Lalu bacalah secara sekilas bagian pendahuluan, karena di dalam bagian pendahuluan tersebut bisa jadi terdapat suatu manfaat yang bisa kita ambil untuk kita mampu menyelesaikan tugas tersebut. Baca juga secara sekilas bagian terakhir pada buku tersebut, karena di dalam bagian terakhir biasanya terdapat suatu rangkuman atau ringkasan yang sangat berharga. Jangan lupa juga untuk perhatikan dan lihat gambar-gambar, fotografi-fotografi, lukisan-lukisan para seniman, diagram-diagram, peta, dan lain sebagainya. Bagian-bagian itu dicantumkan untuk memudahkan kita memahami apa maksud buku tersebut. Dalam survei Mangle ini kita bisa menemukan informasi tentang harga buku, website. Kita juga bisa melihat gambar-gambar, bisa meneliti, bisa memperhatikan gambar-gambar yang ada dalam buku ini. Karena di dalam buku ini terdapat banyak sekali gambar-gambar. Ini juga bisa kita lihat di sini. Banyak sekali gambar-gambar, itu bisa dijadikan suatu survei. Yang kedua, question atau pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan, maka kita harus membaca buku dengan seksama, teliti agar kita mampu mengingat apa yang telah kita baca. Dalam survei terhadap tugas ini, mungkin ada beberapa hal yang akan membangkitkan rasa ingin tahu kita terhadap isi buku tersebut. Misalnya, mengapa ada suatu gambar dalam buku tersebut. Ketika kita sudah membaca buku ini dengan teliti dan seksama, lalu kita menemukan kata-kata yang menumbuhkan rasa ingin tahu kita. Misalkan di sini kata apa? Misalkan tandesna ya. Yang ketiga, read atau membaca. Bacalah tugas dengan teliti, seksama, paragraf demi paragraf, karena dalam satu paragraf terdapat satu pokok pikiran utama. Jika kita mampu menggabungkan satu pokok pikiran utama itu menjadi satu kesatuan, maka akan tercerminlah ide-ide utama dari serangkaian paragraf tersebut. Kita juga harus mengenal pokok-pokok pikiran utama agar kita dapat mengikuti deretan pikiran pengarang. Perhatikan pula unsur-unsur penunjangnya dan hal-hal penting lainnya. Yang keempat yaitu recite atau menceritakan dengan kata-kata sendiri. Yakinilah diri sendiri bahwa kita mampu memvisualisasikan atau membayangkan apa yang telah kita baca. Jangan lupa juga untuk melihat kembali catatan-catatan yang telah kita buat, ide-ide pokok. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat. Jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagian akhir buku. Juga kita harus mampu membayangkan pertanyaan apa yang akan dikeluarkan dalam tugas tersebut oleh seorang guru. Yakinilah juga diri sendiri bahwa kita mampu menceritakan isi buku tersebut dengan tepat pada bagian-bagiannya. Semakin cermat dan teratur kita melakukan langkah ini, maka akan semakin tinggi pula taraf penguasaan kita terhadap tugas. Yang kelima yaitu review atau tinjau kembali. Periksalah keseluruhan tugas yang telah kita buat, tetapi jangan dibaca ulang, hanya dilihat judul-judul, gambar-gambar, diagram-diagram, tinjau kembali pertanyaan-pertanyaan, dan sarana-sarana studi lainnya untuk meyakinkan diri kita bahwa kita telah memiliki gambaran untuk tugas itu.